Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahar Nur Fauzi dengan NIM V34200031 dari Prodi D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan proyek tugas akhir saya yang bernama Smart Connect, di mana Smart Connect ini adalah sistem manajemen kelas pintar atau Smart Class berbasis website dengan protokol MQTT di PT Pindad. Baik, ketika kita pertama kali mengakses aplikasi ini, kita akan diarahkan ke halaman login. Sebelum kita melakukan login, kita melakukan registrasi terlebih dahulu di halaman register. Pada halaman register ini, kita diminta untuk memasukkan NIK, nama lengkap, unit, email, dan paspor. Kita bisa memilih unit atau memilih kosong, tidak memilih juga bisa. Kemudian kita bisa mengklik register dan tunggu. Nah, nanti dia akan diarahkan ke halaman verifikasi email, dimana nanti kode OTP yang diminta akan dikirimkan ke email yang kita daftarkan. Nah, saya mendapatkan kode OTP 1140. Kita bisa memasukkannya. Nah, jika berhasil, akan muncul notifikasi aktivasi akun berhasil dan kita bisa melakukan login. Nah, kemudian saya akan masuk ke role support admin terlebih dahulu. Nah, jika berhasil akan muncul notifikasi login berhasil. Ketika berhasil login, kita akan pertama kali diarahkan pada halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini nanti digunakan untuk mengatur perangkat-perangkat yang ada dalam kelas. Kemudian kita masuk ke halaman user terlebih dahulu. Nah, di halaman user ini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus.
Nah, jika sudah, kita bisa datanya sudah masuk dan kita bisa cari. Kemudian kita bisa edit. Dalam menu edit ini, kita bisa menonaktifkan akun atau bisa juga mereset password. Jadi kita kemudian bisa menghapusnya juga. Kemudian kita masuk ke halaman area. Pada halaman area ini terdapat dua tabs, yaitu tabs unit dan tab kelas, dimana tabs unit ini seperti bisa masukkan divisi atau sebagainya. Kita juga bisa menambahkan unitnya, mengedit, dan menghapus. Dan kelas juga kita bisa menambahkan. Kita masukkan nama kelasnya, nama topiknya, kemudian unitnya. Dan kita juga bisa mengedit dan menghapus. Kemudian kita masuk ke menu device. Pada menu device ini terdapat dua tab juga, yaitu data stream dan device, dimana data stream ini kita bisa menambahkan dengan mengisi perangkatnya apa, nama data streamnya apa, message yang dikirim untuk menyalakannya apa, untuk mematikannya apa, default value-nya berapa, maksimal value-nya berapa, minimal value-nya berapa. Kita juga bisa mengedit dan menghapus. Nah, kita juga bisa menambahkan device dengan masukkan unit, kelasnya apa, tipenya apa, data streamnya apa, nama device-nya apa. Kemudian kita bisa mengedit juga dan menghapus. Kemudian kita bisa menambahkan operator juga, mengedit dan menghapus. Kemudian ada menu booking. Di sini kita bisa menambahkan dengan mengisi unit, kelas, tanggal, waktu, dan keterangan. Kemudian kita bisa menambahkan member, menghapusnya. Kemudian kita bisa mengedit dan kita juga bisa menghapus. Kemudian kita masuk ke menu settings. Pada menu settings ini terdapat edit info pribadi, ganti email, ganti password, dan mengganti server MKTT. Dan terakhir ada logout. Dan kita akan diarahkan ke halaman login kembali. Kemudian kita login ke
role admin. Bedanya dengan support admin, admin hanya bisa melakukan CRUD pada unitnya saja. Saya akan memberi satu contoh pada halaman user saja. Nah, di sini yang muncul hanya unit divisi teknologi informasi saja dan hanya bisa melakukan action di role yang statusnya itu lebih rendah dibanding admin. Mungkin itu perbedaan dari support admin dengan admin. Pada bagian settings juga akan ada satu menu yang hilang, yaitu mengedit server MQTT, karena mengedit server MQTT itu hanya bisa dilakukan oleh support admin. Kemudian kita logout. Kemudian kita akan masuk ke role operator, tapi sebelum itu kita masukkan terlebih dahulu, menambahkan operatornya. Kelas A dan operator di kelas E. Nah, ketika kita login pada role operator, kita akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana nanti kelasnya ini hanya keluar oleh kelas yang sudah ditambahkan, yaitu A dan E. Dan hanya ada dua menu, yaitu dashboard dan settings, karena memang operator ini dikhususkan untuk mengontrol perangkat yang ada di kelas saja. Setelah itu kita bisa logout. Pada menu settings tidak ada sama seperti menu admin, hanya tidak ada mengubah server MQTT. Kemudian yaitu kita login sebagai peserta, dimana role peserta ini hanya bisa melakukan booking kelas dan menambahkan membernya. Kita bisa memilih unitnya, tanggalnya, kemudian kita bisa memilih kelasnya. Pada menu booking ini kita bisa memilih waktu dan keterangan untuk penggunaan kelasnya apa. Nah, jika sudah ditambahkan, nanti akan masuk ke menu booking. Nah, pada menu booking ini akan masuk ke waiting, list waiting. Kita bisa melakukan cancel juga, cancel booking. Status waiting ini akan berubah ketika super admin atau admin melakukan approve pada bookingan tersebut. Nah, ketika sudah melakukan approve, bookingan tersebut akan pindah ke halaman approver. Dan jika jamnya berada pada waktu sekarang, akan bisa masuk menggunakan QR code. Ini QR code untuk akses pintu. Pada member ini
tab member ini adalah tab jika yang memiliki akun ikut kepada kelas orang lain. Jika ikut kepada kelas orang lain, akan masuk ke menu member. Kemudian terakhir ada menu setting, sama seperti menu operator dan admin. Dan kita bisa logo. Kemudian saya akan mendemokan dalam menggunakan aplikasi yang terpaut oleh perangkat tersebut.